Pertama, struktur proyek saya terdiri dari satu folder utama, tugas 2 full out yang berisi indeks HTML sebagai halaman utama menu navigasi, stok HTML untuk halaman stok bahan ajar, tracking HTML untuk halaman pelacakan atau tracking do, folder CSS berisi file style, CSS untuk tampilan antarmuka, folder JS yang berisi 3 file penting, yaitu data bahan ajar, JS sebagai data dummy, stok JS sebagai logika utama halaman stok, dan tracking app JS untuk logika halaman tracking do. Tampilan halaman utama, indeks HTML. Ini adalah tampilan halaman utama aplikasi Sita versi web sederhana. Di sini ada dua menu, yaitu stok bahan ajar dan tracking do. Dari sini, pengguna bisa memilih untuk melihat stok bahan ajar atau melacak status pengiriman bahan ajar. Penjelasan halaman stok HTML. Selanjutnya, ini adalah halaman stok bahan ajar. Halaman ini menampilkan daftar bahan ajar berdasarkan data dari file data bahan ajar JS. Saya menampilkan data menggunakan direktive mustache binding seperti dan direktive vtext untuk menampilkan teks. Saya menggunakan direktive vmodel pada elemen input dan select untuk melakukan data binding dua arah antara data dan tampilan. Contohnya, saat saya mengetik di kolom pencarian, daftar bahan ajar otomatis terfilter sesuai kata kunci. Selain itu, saya menggunakan VC, dan VShow untuk menampilkan kondisi tertentu, seperti stok habis, pesan validasi, atau tampilan kosong jika tidak ada data yang cocok. Pada bagian bawah, terdapat form pemesanan bahan ajar. Di sini pengguna bisa mengisi nama, unit, tujuan distribusi, dan metode pengiriman. Saya menambahkan validasi sederhana, misalnya tombol kirim hanya aktif jika semua kolom wajib sudah diisi dan terdapat item dalam ringkasan. Setiap kali ada perubahan input, saya menggunakan watcher untuk menyimpan preferensi pengguna ke local storage, seperti filter UPJ dan kategori. Dengan begitu, saat halaman dibuka kembali, filter tetap tersimpan. Selain itu, terdapat computed property seperti total kite, total biaya, dan low stock count yang otomatis menghitung total jumlah item, total biaya, dan jumlah stok rendah. Terakhir, ada fitur preview HTML yang menggunakan direktive vHTML. Di sini pengguna bisa melihat ringkasan pemesanan dalam bentuk tabel HTML yang bisa dicetak. Penjelasan halaman tracking HTML. Berikutnya, halaman tracking delivery order, do. Di sini saya menggunakan data tracking dari file data bahan ajar JS. Pengguna bisa mencari nomor do untuk melihat status pengiriman bahan ajar. Saya menggunakan direktive vmodel pada kolom input do, lalu fungsi pencarian dijalankan melalui metode cari do. Hasilnya ditampilkan menggunakan direktive viv dan vfor untuk menampilkan daftar dan riwayat perjalanan do. Pada setiap perubahan input, terdapat watcher untuk memantau validitas nomor do, serta watcher lain untuk menyinkronkan filter status dengan hasil yang sedang tampil. Selain itu, tampilan status menggunakan binding class dengan direktive vbind, class agar warna label menyesuaikan status, misalnya merah untuk pending atau kuning untuk dikirim. Semua daftar do juga ditampilkan dengan list rendering menggunakan vfor, agar mudah untuk melihat keseluruhan data. Penjelasan teknis, konsep Vue.js. Secara teknis, proyek ini dibangun menggunakan Vue.js versi 3 melalui Cden, tanpa menggunakan komponen tambahan atau bundler. Semua logika ditulis dalam satu instansi Vue menggunakan Create. Konsep yang diterapkan mencakup data binding 1 dan 2 arah, vbind, vmodel, direktive rendering, viv, vlc, vshow, vfor, computed property untuk perhitungan otomatis, watchers untuk memantau perubahan data, methods untuk logika interaktif seperti tambah hapus item, filter, validasi, dan cetak HTML. Dengan konsep ini, seluruh halaman bersifat reaktif, artinya setiap perubahan data langsung memperbarui tampilan tanpa harus memuat ulang halaman.
Sebagai kesimpulan, aplikasi ini berhasil mengimplementasikan konsep perorganisasian kode Vue JS, penggunaan direktive, data binding, computed property, watchers, dan form interaktif sesuai dengan panduan tugas praktik 2. Seluruh fitur berjalan dengan baik dan mudah digunakan oleh pengguna, dengan tampilan antarmuka yang sederhana namun responsif. Demikian penjelasan dari saya. Semoga video ini dapat memberikan gambaran yang jelas tentang penerapan Vue JS pada sistem pemesanan bahan ajar Sita Universitas Terbuka. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.